Lapor, apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla di Polres Karimun. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lapor, apel penanggulangan karhutla Kabupaten Karimun 24 Februari 2021. Dimulai. Selanjutnya pasukan diperiksa. Jadi kalau ada kejadian semuanya sudah paham, sudah saling ngomong. Jadi SKPP Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Karimun, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karimun, sehingga Kabupaten Karimun dapat terhindar dari segala bencana. Kemudian selawat berisalam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita besar Muhammad SAW, agar kita senantiasa mendapatkan sapanya yaumil akhir nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan di beberapa wilayah dan daerah terjadi bencana banjir, kita tetap meningkatkan di wilayah Kabupaten Karimun. Karena itu kita memerlukan sebuah rencana energi yang semakin kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif. Satu ini, bagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan dengan intensitas menengah tinggi dan akan 2021 ini. Pada bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi, khususnya Pulau Sumatera berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan, karena diperkirakan sudah mulai masuki musim panas dengan intensitas yang agak tinggi. Puncaknya diperkirakan terjadi di bulan Agustus dan bulan September 2020. Terhadap lingkungan sekitar kita dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, sehingga pada saat nantinya musim panas telah tiba, kita sudah siap saja. Upaya-upaya antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan ada para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat. Itu adalah
faktor manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selalu ada indikasi dan motif ekonomi karena pembersihan lahan melalui pembakaran lahan adalah cara yang paling mudah dan murah. Bersama-sama kita berharap semoga dengan dilakukannya apel kesiapsiagaan ini, kewaspadaan mulai ditingkatkan dan kita mulai lakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karimun, negeri berasam yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua guna melanjutkan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor apel penanggulangan Karhutla Kabupaten Karimun. Siap. Bubarkan. Bubarkan. Dan apel. Ya Allah, ya Tuhan, puji syukur kami haturkan kehadirat karena atas rahmat, petunjuk dan ridho pagi ini kami dapat melaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Anugerahkan kepada kami kesuksesan dan keberhasilan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Apel kesiapsiagaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para kapolres, kemudian rekan-rekan Forkopimda lainnya, TNI, bahwa adanya sinergis ini untuk menanggulangi persoalan kabupaten yang salah satunya bagaimana upaya jangan sampai ada kejadian-kejadian pembakaran ataupun sudah ada perencanaan dari awal yang kita persiapkan. Mudah-mudahan dengan adanya apel kesiapsiagaan ini tentu persoalan-persoalan yang akan terjadi dapat kita tanggulangi bersama, dan ini memang sudah menjadi instruksi dari Presiden Republik Indonesia. Kita Kabupaten Karimun kemudian seluruh Provinsi Riau mengadakan apel secara serentak, dan di pelaksanaan apel ini yang mengambil pimpinan apel adalah dari pemerintah daerah. Daripada itu, kenapa tidak Pak Kapolres jadi hirupnya dari kita, pemerintah daerah, karena memang struktur dari pusat seperti ini. Ya, kita kira bahwa kebersamaan ini, ya, sinergis ini membuat kita menjadi suatu upaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan kalau kita mengantisipasi dari awal, insya Allah saya yakin dan percaya itu tidak akan terjadi di Kabupaten Karimun. Saya kira Ya, mungkin ada titik-titik tertentu yang harus diapa ya di Karimun ya. Saya kira tidak. Secara keseluruhan ya kita memang inilah kesiapsiagaan kita ini mengantisipasi itu. Jadi tidak titik-titik yang tertentu. Namun demikian, ya tentu ini peran serta masyarakat itu sangat penting. Ya, tanpa ada peran serta masyarakat, saya kira keberhasilan dari kesiapsiagaan ini tidak akan berhasil dengan baik. Kira seperti itu. Ya. Ya, saya kira masyarakat harus ngerti dan paham bahwa efek daripada pembakaran hutan itu sangat besar. Ya, salah satunya ya mempengaruhi ekonomi, melalui keamanan, ya,
Nah, sehingga nanti dengan adanya kita tingkatkan sosialisasi, ya, biar mereka ngerti dan mereka ikut menjaga daripada wilayah mereka masing-masing. Dan harapan kita seperti itu. Ya, itu ya. Oke. Bukan sanksi yang kita lakukan sama pelaku. Memang di Karimun ini tidak seperti daerah lain ya, tapi kemarin juga ada kejadian juga di wilayah Tebing yang malam-malam. Kata kita di sini situasinya saat ini angin juga kencang ya. Jadi kami sekali lagi menghimbau, sanksi itu ada sanksi tegas ya terkait dengan ini, ada aturannya, ada undang-undang yang mengatur terkait dengan batasan, misalnya membakar ini. Tapi kita minta saat ini situasi lagi kemarau, karena itu akan berdampak bisa cepat meluas. Kemarin kita lakukan pemeriksaan 3 orang terkait dengan kejadian di daerah Tebing. Ya, ada beberapa titik di sini daerah Tebing, kemudian di Buru yang agak rawan, itu yang menjadi atensi kami. Hari ini apel kesiapsiagaan ini kita supaya bersinergi dengan yang lain, supaya sama-sama ketika ada kejadian kita bisa cepat bertindak merespon terkait dengan atensi terhadap karhutla ini. Apalagi karhutla ini kalau kejadian kadang-kadang mobil kita juga nggak sampai, makanya kita harus menyiapkan peralatan-peralatan yang kira-kira apabila mobil tidak sampai, kita juga menggunakan peralatan-peralatan lainnya. Inilah yang kami komunikasikan dengan pemerintah daerah. Itu saja. Personil yang disediakan Pak, yang disiapkan? Personil kita khususnya Polres Karimun ya semua ya, Polres beserta jajarannya. Kemudian ada dari TNI, mesti di backup, kita ada Babinsa maupun Babin Kamtibmas yang di wilayah. Seperti kemarin Babin Kamtibmas informasi, kemudian kita langsung tindak lanjutin. Itu ada sosialisasi. Sosialisasi itu ada ya, dari rekan-rekan media sendiri aja sudah kemarin memviralkan terkait dengan kita memeriksa. Cuman kita masih memberi peringatan kemarin terkait 3 orang tersebut karena kita melihat sejauh mana niat dia membakar atau ini. Namun kita harus ingatkan lagi kalau itu berdampak sekali atau ini akan tidak tegas terhadap pelaku pembakaran. Pak Ketua MPC PP Kabupaten Karimun, mohon sedikit penjelasan tentang keikutsertaan dalam upacara karhutla di halaman Polres Karimun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Karimun, dari pimpinan sampai ke basis bawahnya, berterima kasih kepada Kapolres Karimun karena mengundang kami acara apel bersama Karhutla Kabupaten Karimun untuk mengatasi bencana di Kabupaten Karimun. Ikut perannya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Karimun dalam apel upacara karhutla, mohon jelaskan. Oke lah, dari kami pihak Pemuda Pancasila kami siap mengikut saran yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolres Karimun ataupun yang mewakili dari jajarannya untuk membantu bencana alam yang akan terjadi ataupun mungkin terjadi di Kabupaten Karimun ini, seperti pembakaran hutan, bencana laut dan juga yang lain-lain itu kami siap 24 jam untuk siaga membantu pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karimun. Pak Ketua, upacara apel bersama tadi berapa anggota yang diturunkan dari MPC Pemuda Pancasila? Tadi lebih kurang 18 orang, tapi kami sarankan tadi malam kepada semua jajaran Pemuda Pancasila Kabupaten Karimun yang di bidang masing-masing harus turun untuk apel bersama di Kapolres Karimun. Alhamdulillah tadi sudah turun lebih daripada target saya, dan juga jajaran-jajaran lainnya lagi juga siap untuk membantu kita. Sudah diinstruksi kepada MPC, siap kapan saja 24 jam siaga penuh. Tadi sebagai seperti upacara, Pak Wakil Bupati telah memberikan kata sambutan. Mohon penjelasan dari Pak Ketua MPC Pemuda Pancasila, motivasinya apa? Terima kasih.
Tadi saran daripada Wakil Bupati Kabupaten Karimun disarankan kepada seluruh jajaran Ormas dan juga OKP yang ada di Kabupaten Karimun serta masyarakat harus ikut antisipasi, berkolaborasi untuk menjaga keamanan Karimun dalam segala bidang, bencana, keamanan, Kamtipmas dan juga yang lain-lainnya, dan juga tidak lupa pula untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi nyaman dan kenyamanan masyarakat Karimun, apalagi saat sekarang ini COVID-19 belum berakhir. Marilah kita sama-sama menjaga peraturan protokol kesehatan di Kabupaten Karimun ini, saling mengingatkan karena kita ini manusia biasa, serba kekurangan, serba silap dan juga kurang sempurna. Kesempurnaan itu dalam milik Allah. Insyaallah pemuda Pancasila Kabupaten Karimun ikut antisipasi untuk membantu masyarakat Karimun. Demikianlah penjelasan dari saya. Dan juga tidak lupa pula berterima kasih kepada semua jajaran dan juga anggota yang telah ikut berantisipasi dalam masalah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Merdeka! Merdeka! Sekali layar terkembang, sudah kita berkembang.